Tugas lingkungan bisnis. Perkenalkan anggota kelompok Aaron Stephen Limbong, NIM 24123097, Aditya Putra Gautama, NIM 24123148, Rio Putra Herdiawan, NIM 3111. Saya Aditya Putra Gautama akan membacakan topik poin 1 dan poin 2. Topik kita kali ini yaitu dunia dalam area yang tidak jelas untuk menang dalam persaingan global, suku bunga, kebijakan impor atau ekspor Amerika Serikat dan implikasinya bagi Indonesia. Lalu poin 1 yaitu politik. Bagaimana kebijakan tarif impor atau ekspor yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat dapat mempengaruhi stabilitas politik di Indonesia? Kebijakan tarif impor atau ekspor oleh Amerika Serikat, misalnya menaikkan tarif barang dari negara berkembang, dapat mengganggu stabilitas politik Indonesia, khususnya jika sektor ekspor unggulan seperti tekstil, karet, dan elektronik. Ketegangan ekonomi dapat memicu protes sosial dan tekanan terhadap pemerintah. Lalu langkah yang dapat diambil yaitu yang pertama meningkatkan diplomasi ekonomi melalui ASEAN, WTO, dan G20. Yang kedua menjalin perjanjian bilateral baru dengan Amerika Serikat dan negara mitra strategis lain. Yang ketiga yang terakhir mengoptimalkan peran atas perdagangan untuk negosiasi ekspor. Lalu yang poin 2 ekonomi. Ekonomi yaitu analisis dampak kebijakan tarif tersebut terhadap perekonomian Indonesia. Kebijakan tarif dapat menurunkan volume ekspor Indonesia ke Amerika Serikat, berdampak pada neraca perdagangan, melemahnya rupiah, dan berkurangnya investasi. Strategi yang harus dilakukan yaitu yang pertama, diversifikasi pasar ekspor ke negara Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Yang kedua yaitu investasi besar dalam industri hilirisasi dan ekonomi digital. Yang ketiga yaitu peningkatan infrastruktur dan efisiensi logistik untuk daya saing. Dan terakhir yang keempat, mendorong UKM naik kelas dan masuk rantai pasok global. Saya Aaron Stephen Limbong akan menjelaskan poin 3 sampai 5. 3. Sosial. Analisis bagaimana kebijakan tarif dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Penurunan ekspor dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama di sektor padat karya. Hal ini akan mempengaruhi kesejahteraan dan ketimpangan sosial. Program sosial atau pelatihan ulang, reskilling tenaga kerja terdampak menuju sektor digital dan green economy. 2. Subsidi, upah sementara dan bantuan sosial terintegrasi DTKS. 3. Program pada karya tunai di daerah terdampak ekspor. Poin 4. Teknologi. Pertimbangkan bagaimana kebijakan tarif dapat memengaruhi inovasi dan adopsi teknologi di Indonesia. Kebijakan protektif AS bisa membuat perusahaan lokal kehilangan akses teknologi luar, namun ini sekaligus menjadi momentum mendorong inovasi dalam negeri. Langkah strategis: 1. Pendanaan riset dan inkubasi startup berbasis teknologi. 2. Kolaborasi universitas, industri, pemerintah, dan triple helix. 3. Peningkatan TKDN, tingkatan komponen dalam negeri untuk barang teknologi. Poin 5. Lingkungan. Analisis dampak lingkungan dari kebijakan tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Kebijakan tarif bisa menyebabkan Indonesia mengandalkan pasar domestik dan mendorong konsumsi sumber daya lokal berlebih tanpa standar lingkungan yang kuat. Solusi: 1. Integrasi kebijakan pertumbuhan hijau dalam RPJMN dan perencanaan daerah. 2. Insentif pajak bagi perusahaan hijau dan industri rendah karbon. 3. Pengembangan energi terbarukan untuk menurunkan jejak karbon ekspor. Saya Rio akan menjelaskan poin 6 sampai dengan penutup. Di poin 6 yaitu legal atau hukum.
meninjau aspek hukum dari kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Kebijakan tarif Amerika Serikat yang diskriminatif bisa bertentangan dengan perjanjian internasional, yaitu WTO dan GATT. Indonesia bisa dirugikan secara hukum dan ekonomi. Langkah hukum yang harus dilakukan yaitu mengajukan keberatan melalui mekanisme sengketa di WTO. Yang kedua, melakukan revisi UU Perdagangan untuk memperkuat posisi tawar ekspor dan mengkoordinasi antar lembaga hukum dan perdagangan untuk proteksi produk strategis. Rekomendasi strategis kepada pemerintahan Indonesia bertujuan menghadapi kebijakan tarif Amerika Serikat, menjaga stabilitas ekonomi, dan mencapai pertumbuhan ekonomi 8% menuju negara maju. Yang pertama, diversifikasi pasar dan produk ekspor, yaitu mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat dengan cara memperluas ekspor ke India, Uni Emirat Arab, dan Afrika. Lalu mengembangkan ekspor berbasis teknologi dan industri kreatif. Contohnya ekspor game lokal seperti Lokapala ke pasar Asia Tenggara dan Timur Tengah. Poin kedua, hilirisasi dan industrial upgrading. Mendorong pengolahan bahan mentah jadi produk bernilai tinggi. Contohnya pembangunan pabrik baterai EV oleh LG di Karawang dengan nilai investasi mencapai 1,1 miliar US dollar. Poin ketiga, digitalisasi UMKM dan ekonomi hijau, yaitu melatih dan memberi akses teknologi kepada pelaku UMKM. Lalu mendorong transisi menuju energi terbarukan dan industri hijau. Contohnya, ekonomi digital Indonesia diprediksi mencapai 130 miliar US dollar. Poin keempat, peningkatan SDM dan perlindungan sosial, yaitu fokus pada pelatihan vokasi, reskilling, dan jaring pengaman sosial. Lalu menggunakan dana desa dan program kartu prakerja secara optimal. Poin kelima, diplomasi dan hukum internasional, yaitu memperkuat posisi WTO dan G20. Jika perlu, tempuh jalur hukum terhadap tarif diskriminatif. Lalu meninjau ulang perjanjian dagang lama dan dorong reformasi hukum perdagangan. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih.